Bali Avatar Channel, pemirsa, ketemu lagi dalam Bali Avatar Channel. Hari ini kita kembali hadir untuk mendiskusikan hal-hal yang penting dan menarik untuk kita bahas. Mengapa demikian? Karena sebetulnya apa yang kita didiskusikan ini adalah hal-hal yang memang ada di sekitar kita. Cuman kadang-kala kita tidak aware atau kita tidak menganggap itu hal penting untuk didiskusikan. Baik, channel ini memang dibuat untuk membuat kita merasa bahwa kita sebagai warga negara punya hak dan juga punya tanggung jawab untuk itu memikirkan daerah kita, minimal daerah kita ya. Bangsa ini itu memang suatu hal yang juga layak dipikirkan, tetapi kita mulai dari hal yang paling simpel di sekitar kita, dan kita memang karena kebetulan adalah orang-orang dari Bali, tentu kita lebih memfokuskan dari awal Bali. Tetapi kami juga melihat bahwa hal-hal yang dibahas di sini sebetulnya juga implementable atau applicable untuk diterapkan di berbagai daerah lain, minimal di skup bangsa kita. Ya, ada seperti biasa ada Avatar Yoda dan juga ada Pak Dr. Wayan Artana, ya, bintang tamu kita hari ini. Jadi kita hari ini akan membahas tentang mandiri di kala resesi. Ya, sebuah urgensi untuk merubah paradigma atau shifting the paradigma. Nah, kita sendiri tahu bahwa kalau kita berbicara tentang kekinian, masalah hari ini yang kita hadapi, kita sudah sering mendengar society 4.0, ya. Itu era di mana informasi menjadi raja. Itu kan sebetulnya tahapannya dimulai dari awal, dari 1, 2, 3, kita sudah sampai 4. Tetapi sekarang sudah sampai ke 5.0. Nah, apa itu? Mungkin tidak semua dari kita karena kesibukan kita masing-masing mengikuti apa sebetulnya 5.0 itu. Salah satu ciri yang menarik dari 5.0 atau masyarakat 5.0 sebagai kelanjutan dari 4.0 yang sebetulnya kita pun masih gagap disruption, banyak disrupsi. Tapi 5.0 juga sudah menanti untuk masuk ke dalam era itu. Apa itu cirinya? Salah satu adalah segala sesuatunya akan berorientasi, berpusat pada manusia. Ya, ketika kita mendewa-dewakan teknologi selama ini, kita akan kembali kepada kita sebagai manusia. Dan teknologi yang ada seperti Internet of Things, kemudian kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan menjadi keseharian kita. Nanti tidak heran ketika kita ke restoran, tidak lagi dilayani oleh para yang pelayan restoran, tetapi mungkin robot yang datang ke kita mencatat menu kita dan seterusnya. Itu semua basisnya adalah kecerdasan buatan dan juga Internet of Things. Nah, itu sekarang akan kita jadikan titik berangkat bahwa ini hal-hal yang memang ada di depan kita sebetulnya, bukan hal yang jauh dari kita, sehingga kita harus aware dan kita peduli dan kita silahkan urun rembuk brainstorming untuk ikut memikirkannya. Oke, sekarang saya tentunya akan ke Avatar Yoda dulu. Avatar Yoda silahkan mungkin akan menanyakan sesuatu kepada Pak Dr. Artana. Itu sedikit pengantar dari saya tadi. Terima kasih, silakan. Thank you, Avatar Den. Jadi ini kebetulan kan teman kita ada yang mencalonkan wali kota di Bali salah satu, Denpasar itu juga teman ya. Jadi sedang fokus bangun program digitalisasi di wilayahnya masing-masing. Jadi ini sebenarnya bagian dari Society 4.0 ya. Tapi kita suka nggak suka, siap nggak siap, sudah masuk ke Society 5.0. Jepang sudah serius ya. Kebetulan kultur Jepang mungkin nggak jauh beda dengan kultur orang Bali ya. Di situ Shinto, di Bali Hindu gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang saya mau sampaikan mungkin Pak Dokter bisa bantu nanti kritisi
Yang pertama kan kita sudah bahas Pak Dokter, ada kasih budaya ke kesehatan. Sekarang mungkin ke infrastruktur dan transportasi atau sosial ekonomi. Sosial ekonomi. Kita tidak menutup mata terhadap perkembangan sosial itu yang 5.0 sekarang itu, yang teknologi sekarang itu. Apalagi zaman sekarang itu kita tidak menutupi lagi, semua sudah tahu Bali itu terpuruk, ya, sangat dalam sekali penurunan ekonominya, malah yang terdalam di Indonesia. Karena apa itu? Karena kita itu terlalu, seperti dibilang Raden tadi itu, mendewakan suatu budaya yang dalam hal ini adalah budaya pariwisata. Budaya pariwisata itu kalau memang kita kalau satu saja berpatokan di sana, menggantungkan hidup kita di sana, terkena imbas sekarang oleh suatu penyakit yang tidak kita duga, yang semua orang takut datang ke Indonesia, atau kita pun takut datang ke luar negeri. Bagaimana ekonomi kita itu? Pasti jeblok deh. Pasti jeblok. Nah, dengan demikian, dengan adanya yang esensial ke 5.0 itu, pemerintah sepertinya sudah merencanakan ke depannya itu. Ekonomi Bali tidak akan digantungkan pada satu sumber. Karena tidak digantungkan satu sumber ini, saya sudah melihat, ya, coba sekarang datang ke desa-desa, saudara-saudara kita yang bekerja dulunya di pariwisata, sudah banyak sekarang mulai melirik ladang atau sawahnya untuk ditanami baik sayur ataupun palawija yang lainnya. Tidak jauh-jauh. Di samping rumah itu sudah sekarang tiap sore rame di sawah. Yang dulunya sepi sekarang rame. Sekarang tinggal pemerintah saja. Bagaimana pemerintah itu bisa membuat budaya yang ini, budaya bertani ini, menggunakan teknologi-teknologi yang tepat guna. Sehingga efektif, efisien, dan praktis. Ya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita itu melihat bertani itu berjemur dari dulu itu. Berjemur, membawa cangkul, sehingga hitam legam kulitnya. Sekarang itu anak-anak muda pingin bersih, biarpun bertani, yang penting uang banyak. Ya kan, begitu. Itu yang diinginkan. Nah, bagaimana caranya? Saya ambil contoh satu saja. Sekarang banyak anak-anak muda, saya lihat di desa itu sudah bertani hidroponik. Sayur itu. Minimal, tiap hari sekarang sudah tidak beli sayur. Dia cukup hanya dengan 10 meter persegi dibuat suatu tempat yang hidroponik sayur hijau itu, dia tidak perlu mencangkul. Ternyata hanya bermodalkan pipa paralon, ada drumnya, ada airnya, dan ternyata pupuknya dituangkan di drum itu. Dia tinggal hitung tanggal sekian saya nanam, tanggal sekian saya petik. Banyak sekarang di desa itu. Nah, bagaimana sekarang pemerintah itu mengusahakan yang lebih praktis, ya, dengan luas lahan yang lebih banyak, sehingga mendapatkan keuntungan, keefektifan itu, dan keefisienan itu connect dengan luas yang banyak, kerja sedikit, uang yang banyak. Mungkin dari segi akademisnya bisa Avatar Raden yang memberikan itu suatu pandangan, bagaimana begitu? Silakan. Ayo dan silakan, sudah itu saya sekian aja dulu. Atau saya isi dulu ya. Mungkin teman-teman biar itu, jadi gangguan ini.
Ini artinya Indonesia juga belum siap-siap amat ke society 5.0 ya. Jadi baru diskusi di kalangan akademis saja, tapi suka nggak suka kita sudah masuk di areal itu ya. Yang saya lihat adalah sekarang data-data big datanya orang Indonesia itu malah adanya dikelola di luar negeri, saya lihat. Contoh ya, yang sudah mengatur big data itu kan saya lihat Cina pemerintahnya yang ngatur. Nah, di luar Cina saya lihat swasta yang ngatur. Nah, di Bali dan di Indonesia saya belum tahu ini siapa yang akan mengatur ya, apakah pemerintah, Pemda atau pihak swasta atau stakeholder bersatu gitu ya. Yang saya perhatikan adalah society lokal resources terutama yang di Bali itu ya, yang 5.0 mungkin potensi lokal orang-orang Bali yang selama ini di 70% atau hampir 80% di bidang pariwisata sudah shifting balik ke zaman dulu ya, perkebunan, pertanian gitu ya. Nah, ini kan kita bisa tinggal meniru yang negara yang sudah maju, misalnya seperti Korea setelah Jepang ya. Korea itu di situ stroberinya manis benar, padahal daerahnya tandus gitu loh. Jadi di Bali harusnya kan ada daerah dingin juga ya, itu bisa dikembangkan. Jadi beberapa produk unggulan yang siap ekspor, apalagi perikanan, saya lihat Bali itu banyak benar, ada tuna yang bisa dikirim ke luar negeri gitu ya. Perikanan, pertanian, mungkin perkebunan itu bisa menjadi salah satu paradigma yang harus serius mulai digarap di kampus, di kurikulum sekolah sampai ke terapan-terapan sampai aplikatif, sampai benar-benar ini menjadi profesional seperti tourism ya. Ya barangkali Pak Tarden tadi yang keputus bisa diulang lagi mungkin. Oke, baik. Jadi pendidikan kita memang harus kembali melihat ya, meninjau kembali kurikulum kita. Baik itu yang berbasis akademik maupun berbasis vokasional, itu harus diarahkan kembali, direorientasi kembali menuju arah-arah yang lebih kompatibel dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, seperti misalnya selama ini kita harus mengatakan sistem pendidikan kita terlalu berorientasi kepada pendewa-dewaan gelar. Walaupun gelar itu penting, ya, katakanlah apalagi seorang dosen, seorang lecturer, dia memang harus mencapai strata pendidikan yang relatif tinggi karena dia harus akan mengajarkan beberapa hal yang memang itu menjadi sebuah karakter ilmiah. Misalnya ketika kita sekolah sarjana, itu kita sudah tahu semua yang sudah kita alami. Ketika kita magister atau S2, maka tingkatannya harusnya sudah one step above ya, di mana tidak hanya sekedar melaporkan apa yang dipelajari, tetapi dia juga sudah mulai berani menguji. Tetapi ketika di tingkat strata 3 sebagai seorang akademisi, dia harus mulai bisa meneliti, melakukan riset sebagai sebuah culture. Nah, artinya itu selama ini harusnya tidak semua orang harus menempuh hal-hal itu. Banyak tingkat pendidikan yang harus orientasinya malah vokasional. Karena ini adalah tenaga-tenaga yang lebih siap pakai untuk katakanlah membangun sebuah ekonomi, membangun sebuah masyarakat yang maju. Itu diperlukan spesialisasi. Dan orang tidak hanya sekedar tahu teorinya, tetapi dia juga memang sudah harus siap terjun, siap pakai. Nah, reorientasi ini dalam kurikulum ini tentu disesuaikan dengan blueprint-nya apa, grand design-nya kita apa. Bali mau menuju apa? Oke, tourism masih mendominasi. Tapi kemudian pertanian dan perikanan harus menjadi salah satu bidang atau dua bidang yang harus mulai menjadi cadangkan atau dicadangkan untuk bisa menjadi buffer ya, menjadi pendukung ketika terjadi ya seperti sekarang ini pariwisata terhempas, jangan Bali langsung kolaps gitu ya. Walaupun kita harus tetap sadari bahwa tourism nomor 1 di kita masih, karena kita juga mau bersaing di mining, pertambangan tidak mungkin, kita tidak punya tambang. Bersaing di pertanian dalam arti sebenarnya kita juga sebetulnya pulau kecil, kalah luas lahan pasti kalah ya. Tapi kita harus perikanan mungkin bisa, tapi artinya nanti kita menjadi sebuah pulau kecil, manajemen pulau kecil, one island management, ketika kita juga harus masing-masing memiliki mengoptimize comparative advantage-nya dan juga competitive advantage-nya.
Jadi masing-masing tidak saling latah meniru, oh itu bagus saya tiru, enggak. Tapi memang zonasinya, zoning ini cocoknya ini, zoning ini cocoknya ini. Nah itu mungkin lebih bagus ya. Kemudian selanjutnya dari sisi akademis saya ingin melihat, karena kebetulan saya juga seorang pendidik. Jadi pendidikan kita harus lebih to the point. Ya, kadang-kadang anak-anak sekarang saya lihat kita dulu mengalami banyak belajar hal-hal yang memang mungkin bagus untuk melatih otak kita. Kita belajar segala pelajaran, tapi kemudian menjadi terlalu generalis. Kita menjadi seorang generalis, tahu semua tetapi dangkal. Dan mungkin yang sekarang diperlukan adalah dia tidak tahu terlalu luas, tapi dia dalam. Nah ini beda antara luas tapi dangkal, atau dia tidak terlalu luas, dia sempit tapi dia dalam. Gitu. Nah ini yang diperlukan spesialis-spesialis ini. Nah itu menurut saya yang menjadi titik berat. Sementara itu dulu dari sisi pendidikan. Oke, sebelum ke Pak Doktor Hudaya ya, saya mungkin sedikit tambahkan ini kritisi soal data di Bali ya. Tapi sebelumnya mungkin pemirsa biar paham, jadi Society 5.0 menawarkan masyarakat yang berpusat pada manusia yang buat seimbang antara kemajuan ekonomi dan masalah sosial lainnya secara terintegrasi. Orientasi manusia. Fokus di digitalisasi. Kedepannya big datanya ini mesti benar-benar nggak boleh salah ngambil keputusan siapa yang kelola. Kalau ini salah, nanti Bali akan menjadi objek bukan jadi subjek. Itu loh yang kita mau sampaikan bahwa. Nah ini berikut datanya saya bacakan ya. Ini data 2019 soal ekonomi Bali deh ya. Nanti mungkin infrastrukturnya Bali dan transportasi Bali kan lagi dibenahin Pak Jokowi, saya dengar jalan tol segera akan jalan ya, jalan tol dari Gilimanuk ke Mengui kalau nggak salah itu ya, dan seterusnya mungkin nanti akan sedemikian canggih deh gitu. Nah cuman kalau manusianya nggak dapat apa-apa kan jadi objek aja gitu, kira-kira seperti itu ya. Mungkin saya baca sedikit data, jadi kemandirian Bali dengan kekuatan ekonominya. Jadi anggap Bali sebelum pandemi ya, Bali sebelum pandemi itu menghasilkan devisa kita rupiahkan sekitar 75 triliun. Data dari kepariwisataan yang saya baca, itu kan 80% capital expenses itu akan balik ke pemiliknya. Anggap 80 atau 70% itu bukan milik orang Bali, berarti terbang lagi ke luar Bali. Flight. Nah, Bali itu hanya dapat operational expenses-nya itu sekitar 20%. Kalau 20% dari 75 triliun itu cuma 15 triliun ya. Saya kritisi, anggap 60 triliun itu adalah kapital capeknya gitu, 15 triliun itu apeknya gitu. Nah, jadi anggap 15 triliun kita bagi 12 satu tahun ya. Itu rata-rata satu bulan itu ekonomi Bali yang dirasakan benefitnya di Bali cuma 1,2 T per bulan. Ini kalau dibagi 5 juta penduduk Bali, anggap ini perusahaan gitu ya, karena saya dapat informasi ini di satu negara di Cina, otoritas mandiri seperti negara Makau gitu, dia di situ setiap tahun ada bagi dividen. Nah kalau kita anggap ini rata aja semacam perusahaan, ini plus minus ya tidak percis. Jadi bagi 5 juta penduduk 1,2 T tadi, cuman satu penduduk dapat 240.000 per bulan. Ini jauh di bawah UMR. Dengan kata lain, ini seharusnya di atas UMR angkanya. Contoh misalnya UMR Bali anggap 3 juta gitu ya. Seharusnya di atas ini. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya pemerintah, swasta dan semua penduduk yang mau meningkatkan added value-nya sehingga hasilnya ke depan akan seimbang dengan apa yang kita bahas hari ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya menambah added value, cara cerdas, bisa lebih potensial dibayar lebih pantas. Kalau bahasa Balinya mungkin jengah gitu loh. Orang Bali saatnya ini jengah, bukan hanya orang Yahudi yang pintar, bukan hanya orang Chinese atau beberapa suku tertentu yang pintar. Orang Bali juga harus bisa kelola wilayahnya sendiri ya, karena punya keunggulan yang sedemikian rupa. Nah, mungkin sebelum kita malu. Lu 6 sia. Sip.